Selamat datang Bapak Ibu. Masih menunggu teman-teman yang lain dulu nggih. Wis pakai sakit. Udah banyak, alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Botosingon 2, yaitu Bapak Solikul Hadi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di Meet pada siang hari ini. Dan yang kami hormati Ibu Neni Kurnianita, Sarjana Pendidikan, selaku narasumber kegiatan diseminasi hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat diberikan kesehatan pada siang hari ini dalam rangka kita dapat menyelenggarakan kegiatan diseminasi budaya positif secara daring pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama, marilah Bapak Ibu kita memulai acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Kurnianita SPD. Kepada Ibu Neni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin share screen ya Ibu. Tunggu sebentar. Izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Kurnianita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak tahun 2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara saya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Neni Kurnianita, calon guru penggerak dari SD Negeri Botosingon 2. Kemudian ada Bapak Makmun Murad sebagai pengajar praktik saya, dan ada Bu Erinta sebagai fasilitator saya. Kali ini saya akan menyebarkan atau membagi pemahaman serta penerapan budaya positif yang telah saya terapkan di SD Negeri Botosingon 2 selama 4 minggu ini. Untuk latar belakangnya, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak, pendidik sebagai pamong atau pendamping memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Penanaman karakter dan pembiasaan yang kuat melalui penanaman budaya positif di sekolah menjadi hal yang sangat krusial. Walaupun pada dasarnya, secara umum, semua warga sekolah sudah memiliki nilai-nilai positif. Peran keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama dalam pembentukan budi pekerti dan karakter anak. Namun, kita perlu menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik tersebut di lingkungan sekolah sebagai langkah nyata untuk membentuk budaya yang positif sebagai penguat fondasi karakter dari pendampingan orang tua di rumah. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Nah, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, kita sekarang sedang digodok untuk menerima kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kita sedang diberikan pelatihan, kemudian kita sebagai guru sekarang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Sekarang kita sedang menerima pembelajaran tentang pembelajaran yang merdeka untuk anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Mari kita baca kutipan berikut dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini merupakan kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara. Lalu, peran apa yang bisa dilakukan oleh guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan kemudian penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin? Seperti yang kita tahu, disiplin adalah tindakan untuk mendapatkan kepatuhan seseorang. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia membersihkan kelas, maka ia akan merasa nyaman untuk belajar, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya, atau karena ingin mendapatkan pujian. Lalu ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Ada 3 perilaku manusia bentuk dari motivasi itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya hadiah ya Bapak Ibu. Jadi motivasi itu bisa didapatkan untuk
yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah yang biasanya diberikan oleh Bapak Ibu guru pada murid-murid yang berprestasi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia yang dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, Ibu, Bapak. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi dari 3 motivasi tadi Bapak Ibu, yang lebih baik diterapkan yaitu kita menanamkan motivasi yang nomor 3. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan hukuman. Karena akan menyebabkan memberikan efek menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, kemudian murid menjadi sering menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi ini adalah konsep disiplin yang gagal Bapak Ibu, jangan diterapkan kalau bisa. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini memang bagus Bapak Ibu, kelihatannya nanti akan memberikan motivasi yang motivasi kepada setiap murid agar mau melakukan apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru. Namun ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, karena memberikan efek tidak efektif, kemudian menimbulkan sikap iri, karena yang akan mendapatkan penghargaan itu ya hanya itu saja. Ketika yang berhasil, ketika mereka berprestasi, lalu untuk murid-murid yang lain, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa iri, timbul rasa iri, kemudian menjadi mematikan kreativitas mereka, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ya Bapak Ibu, kita sudah dari dulu ya tidak boleh memberikan ranking pada anak-anak kita, karena itu artinya kita itu mengkotak-kotakkan anak. Jadi memberikan label pada anak-anak dengan sistem ranking ini, di mana ranking 1 dia yang paling pintar, nomor 2 nomor 3 dan selanjutnya, sehingga yang paling bawah itu nanti akan menjadikan anak itu semakin tidak semangat untuk belajar ketika mereka dikotak-kotakkan. Padahal setiap anak itu punya minat dan bakat sendiri Bapak Ibu. Jangan melulu hanya kita itu melihat dari segi pengetahuan mereka. Kadang anak ada yang pintar matematika tapi tidak bisa menggambar. Begitupun sebaliknya, ada yang pintar gambar, bagus sekali gambarnya, dia seorang yang punya bakat mungkin artistik. Nah, tapi matematikanya nggak bisa, karena nilai matematikanya yang merupakan mapel yang pokok ya Bapak Ibu, dianggap yang bisa matematika itu yang pintar. Nah, akhirnya yang nilainya tinggi-tinggi di bagian eksak, mereka yang nilainya di pelajaran eksak itu kurang. Nah, akhirnya di-ranking-rankingkan, diberikan label-label pintar, kurang. Nah, mengkotak-kotakkan anak itu tidak boleh Bapak Ibu. Memberi label pintar, kurang pintar itu tidak boleh. Apalagi meranking 1 sampai sekian itu tidak boleh, karena setiap anak itu punya bakat dan minat masing-masing. Maka dari itu sistem ranking itu juga bukan konsep disiplin yang bagus untuk diterapkan. Nomor 5 yaitu merampas hak atau menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses ini Bapak Ibu, ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi sendiri ini memberikan efek untuk penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Yang restitusi ini akan menjadikan murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian ada teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol yaitu siswa itu sendiri, kemudian yang terakhir murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu.
Apa sih keyakinan kelas itu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Perhatikan dua foto yang saya tampilkan Bapak Ibu. Yang pertama foto orang yang berkendara, ya Bapak Ibu harus memakai helm. Nah, yang kedua siswa-siswi kita memakai masker. Mengapa perlu ada aturan memakai helm saat berkendara dan mengapa ada aturan memakai masker saat pandemi? Nah, nilai-nilai jawabannya kemungkinan besar untuk menjawab kedua foto tersebut yaitu untuk keselamatan Bapak Ibu. Jadi selamat berkendara, kemudian selamat siswa ketika memakai masker untuk menghindari mereka dari virus yang saat ini itu sedang melanda kita, yaitu corona ya Bapak Ibu, virus corona COVID. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa-siswi kita ya Bapak Ibu bersama gurunya, membuat kesepakatan bersama untuk membuat kondisi kelas yang menyenangkan, aman dan nyaman untuk mereka. Jadi bedanya dengan peraturan karena keyakinan itu dibuat bersama-sama, tidak menekan dan lebih menekankan pada kesadaran masing-masing karena sudah dibuat bersama dan disepakati bersama tanpa ada yang terpaksa atau di bawah tekanan siapapun. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ini saya akan memberikan contoh penerapan keyakinan kelas ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu. Kaki kanan, kaki kiri, kaki tombol depan. Pembelajaran pasti punya satu kata ketik. Coba saya tanya, apa itu kata ketik? Siapa yang bisa menjawab? Satu yang harus dilaksanakan patuhi di dalam ya segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipatuhi di dalam. Contohnya apa? Tiket kelas ya, benar. Yang berhubungan dengan tugas sehari-hari dari siswa. Berdoa sebelum pembelajaran, ya. Apalagi yang kelas menggunakan atribut seragam kelas, ya. Terus kalau berhubungan tugas mengerjakan melaksanakan kerja siswa dengan tepat itu kata yang kita sudah lakukan dari dulu sampai sekarang. Nah sekarang guru ini akan mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini juga dari aturan-aturan yang tadi sudah ada, tapi kita sepakati bersama ya. Dengan adanya kesepakatan kelas ini diharapkan kalian nanti akan menjadi kebiasaan yang sudah nanti akan memotivasi kalian untuk bisa berperilaku positif ya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun karena kita buat bersama-sama ya. Tapi ingat ya, kita
jangan menggunakan bahasa yang istilahnya seperti perintah, tidak baik ya. Contohnya jangan menggunakan kata tidak atau jangan ya. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ubahlah dengan kalimat yang lebih positif katanya. Buanglah sampah atau jagalah kebersihan. Jadi kita selalu berperilaku lebih positif untuk melakukan tidak melakukan hal-hal yang tidak kita suka, tidak kaya. Contohnya tadi ya, membuang sampah kelas, nanti tidak boleh karena sudah sepakat buang sampah di tempat sampah. Jadi sesuai keyakinan kalian harus ikuti keyakinan kelas yang telah kita buang sampah di tempat sampah. Kumpulkan tugas tepat waktu. Nah, berarti sesuai keyakinan kelas kita. Kalau tidak mengumpulkan, berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Ya, paham ya? Nah, ini ada sticky note. Tak tahu ya ini ya, sticky. Nah, nanti kalian harus tuliskan. Ya, tuliskan keyakinan kelas apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Yuk, kita salah satu siapa yang berani baca ke depan? Hasil dari teman-teman ini, kita semua. Sedang sekolah tepat waktu, datanglah sekolah tepat waktu Sama, ya, terus. mendengarkan saat diterangkan. Ya. Tadi sudah ada beberapa kita bentuk keyakinan kelas dari kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, kata-kata tadi yang sama mengikat jadi satu. Saling menghormati dan menghargai teman, saling menghormati dan mengasihi. Iya, mengasihi sesama teman. Jadi kalau seperti ini tidak boleh ada anak yang mengejek teman. Semuanya harus saling tolong menolong ya. Seperti itu. Kalau ada temannya yang kesusahan, dibantu. Dua. Jadi ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Setuju? Baik, saya akan teruskan sebentar Bapak Ibu. Saya akan buka PPT-nya lagi. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom.
Keempat, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus ya Bapak Ibu, ketika ada anak siswa bernama Doni, ketika pembelajaran itu terlihat lemas karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada yang kedua, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kasusnya ini Doni mengambil bekal temannya Bapak Ibu. Jadi Doni alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi untuk mencari perhatian dari temannya, kemudian ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun juga akan memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kasusnya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi ingin diakui oleh teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kasusnya Doni dalam kasus tersebut, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, terakhir, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kasusnya Doni melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambilnya makanannya atau bekalnya tadi, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya tadi, melihat teman-temannya yang kesal. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Yang pertama yaitu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau atau monitor, kelima manajer. Untuk yang pertama yaitu penghukum. Sebagai seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa dengan hukuman fisik, contohnya seperti memukul. Nah, kalau dengan kata verbal biasanya dengan kata-kata yang kasar atau tajam. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini tadi hubungannya dengan guru. Kadang guru ada ya Bapak Ibu menggunakan sistem hukuman. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan, kalau hukuman itu kalau bisa kita hindari Bapak Ibu. Kemudian kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga sebagai teman. Jadi guru kadang juga ada yang menyelesaikan masalah dengan kontrolnya sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid
melalui persuasi atau ajakan maupun bujukan. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir yaitu ini yang sangat dianjurkan, yaitu menjadi manajer, di mana guru posisi mentor, guru itu bisa berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari lima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, yang lebih dianjurkan di sini yaitu Bapak Ibu kalau bisa itu sebagai manajer ya. Nanti akan membuat murid itu mau dan mampu menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Dengan cara apa? Ya dengan cara restitusi tadi Bapak Ibu. Nah, contoh ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada kasus siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu biasanya akan bilang patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah contoh penghukum, posisi kontrol penghukum. Kalau posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah, itu menggunakan kata-kata yang lebih tenang. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi di sini yang diserang itu dari hatinya si murid ya. Dengan kata-kata yang lebih tenang, tapi itu akan membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, kata-katanya bisa menggunakan kata-kata ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini dengan kata-kata seperti seorang teman ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah yang kelima manajer ini ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini adalah contoh-contoh dari posisi kontrol guru ya. Kalau bisa Bapak Ibu kita gunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah yang selanjutnya adalah restitusi. Tadi yang saya bilang di awal, restitusi yaitu apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dian Goosen 2001 tahun 2001. Nah ini bisa menggunakan cara segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam restitusi, yang pertama, tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kita, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Sebelum saya tutup, saya juga akan menampilkan ya Bapak Ibu video ketika saya menjalankan segitiga restitusi terhadap murid saya. Nah, saya buka terlebih dahulu videonya. Adalah contoh ketika guru bisa menerapkan segitiga restitusi untuk memberikan solusi terhadap kesalahan yang sudah dibuat murid. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Ya, saya putar ya. Assalamualaikum. Kenapa? Karena
memakai seragam? Karena seragam saya masih basah, Bu. Oh begitu, seragamnya masih basah. Jadi kenapa kok seragamnya masih basah? Kemarin bajunya sudah dicuci, Bu, tapi tiba-tiba hujan dan kelupaan diangkat untuk basah lagi, Bu. Iya, itu tahu. Kalau ini tidak sengaja, ini kan kesalahan beliau. Tapi sesuai dengan niatnya kita, Mbak tahu ya kalau ini salah ya. Tidak sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan pasti beliau dan juga melanggar aturan di seragam. Jadi kalau tak ini Mbak Ina sudah mengampuni kesalahannya, sudah bagus. Mbak Ina juga mau berangkat sekolah walaupun tidak pakai seragam, jadi sudah mengantisipasi. Tapi apakah Mbak Ernita bersedia untuk memperbaiki kesalahannya tadi? Bersedia, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, berjanji tidak mengulangi lagi, itu bagus. Tapi apa yang bisa Mbak Ernita lakukan untuk bisa menebus kesalahan pada hari ini? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab melalui pembuatan poster? Baiklah, kapan kira-kira akan dilaksanakan? Saat istirahat, Bu. Insya Allah sebelum pulang sekolah sudah selesai. Iya, terima kasih Mbak Rita. Silakan bisa untuk kembali lagi bermain dengan teman-temannya. Iya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki. Mungkin nanti bisa ditambahi teman-teman yang lebih memahami. Kita diskusi bersama. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Nur Azizah. Ya, Ibu Neni. Demikian paparan yang disampaikan oleh Ibu Neni. Jika ada Bapak Ibu yang mau memberi masukan atau mau memberi pertanyaan, silakan. Oh iya, Ibu Nurul Azizah, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Izin bertanya, Bu. Ya, Hal silakan penting Ibu. apa yang dibutuhkan untuk membentuk disiplin positif pada anak? Terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti akan langsung dijawab sama Ibu Neni, nggih? Monggo Ibu Neni, silakan. Maaf Bu Nurul, tadi pertanyaannya masih kurang jelas, bisa diulangi lagi pelan-pelan dulu ya. Tadi pertanyaannya apa Bu Nurul? Ibu Nurul, ya silakan Ibu Ya. Nurul. Bisa diulangi lagi Bu Nurul, mohon maaf kurang jelas. Hal penting apa yang dibutuhkan untuk membentuk disiplin positif pada anak? Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Silakan Ibu Neni. Sudah jelas Ibu Neni? Iya, sudah jelas. Jadi Iya, saya silakan. ulangi lagi ya Bu Nurul. Pertanyaannya tadi, hal penting apa yang dibutuhkan untuk membentuk disiplin positif pada anak? Gitu ya Bu Nurul. Jadi kalau menurut saya untuk bisa membentuk disiplin positif pada anak tadi ya Bu, seperti yang saya sampaikan, pertama kita membuat kesepakatan bersama dengan anak kita, murid-murid kita, melalui pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah dibuat, kemudian disepakati bersama, harus perlunya konsisten dalam pelaksanaannya. Jadi siswa ketika melanggar, guru di sini nantinya sebagai posisi sebagai manajer tadi ya Ibu. Jadi jangan dengan hukuman, tapi diberitahu, kemudian diingatkan kembali akan keyakinan yang setelah dibuat, setelah konsisten, kemudian berarti di sini yang penting itu guru bisa mengendalikan emosi, karena sejatinya kita guru itu kadang susah ya kalau mau mengendalikan emosi, apalagi kalau muridnya itu sudah
melakukan hal yang sangat-sangat di luar batas mungkin ya. Nah ini perlu ya Bu, sebagai seorang guru itu harus bisa mengendalikan emosi. Nah setelah itu perlu jadwal atau pemberian motivasi terhadap murid-murid kita setiap paginya agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan kita tidak jenuh-jenuhnya ya Bapak Ibu memberikan nasihat-nasihat positif setiap hari, karena anak itu untuk membentuk karakter tidak bim salah bim. Nah harus perlu yang namanya step by step, jadi pelan-pelan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan bisa mengendalikan emosi pada gurunya. Kemudian kita buat tadi kesepakatan kelas bersama, itu hal yang penting ya Bapak Ibu. Jadi kita dekat dengan siswa kita, jangan bertindak sebagai tadi penghukum, itu jangan, kalau bisa jangan memakai posisi yang bisa membuat anak kita itu tidak nyaman kepada kita. Kalau gurunya sudah bisa membuat nyaman muridnya, insya Allah nanti anak akan menjadi orang yang lebih menuruti ya, tanpa paksaan, dengan rasa kasih sayang terhadap gurunya, dan akan tentunya akan merubah posisi, membuat kesadaran siswa itu akan menjadi lebih tinggi untuk tidak melakukan kesalahan. Begitu Ibu Nurul Aziz ya. Bagaimana mungkin teman-teman yang lain, kalau misalnya mau membantu jawaban dari saya kurang tepat, karena ini juga pendapat dari saya. Bagaimana Bu Nurul? Bagaimana Bu Nurul, bisa diterima? Terima kasih Bu, ya bisa. Oh iya. Ini ada yang tanya lagi Bu. Oh iya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Niken ya, Ibu Niken Takwinda Palupi. Monggo Ibu Niken, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Iya. Di sekolah kita kan pasti Bisa dimatikan dulu Bu, dimatikan dulu. ada yang diberikan penekanan A, cocok, ada yang diberikan penekanan B, cocok. Yang A nggak cocok, malah yang B cocok. Nah, bagaimana sebaiknya kita Iki soalnya cedek karo Mbak Nia. menghadapi Iki nyang siswa nyang. yang sangat susah dihadapi, sudah diberikan penekanan A, B, C, D, E, itu pasti susah dihadapi. Kalau tidak dengan hukuman, bagaimana siswa akan jerah dan tidak mengulangi? Bisa ditangkap Bu Neni? Maaf Bu, Bu Niken, ini mungkin sinyalnya yang terlalu, bisa dimatikan sebentar Bu. Bu Niken. Gimana Bu Neni? Ini mungkin sistemnya atau teknisnya agak gimana Bu ini? Neni tidak kedengaran. Ya, ditulis aja Bu, ditulis. Di chat saja. Pak, itu ada Bu. Oh iya, Tanya lagi. sambil menunggu Bu Niken untuk menulis ya, kita menerima pertanyaan dulu dari Bapak Muhammad Saifuddin Syafi'i. Monggo Bapak Syafi'i, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Bu Neni Kurnianita tentang disiplin positif, saya di sini hanya ingin menanyakan, ya dalam menerapkan disiplin positif pasti ada hambatan atau rintangan yang terjadi. Apalagi yang menjadi sasaran kita adalah anak didik kita yang memiliki berbagai macam karakter ya. Apakah langkah-langkah Anda untuk bisa mengatasi atau mensiasati dari rintangan atau hambatan dalam menerapkan disiplin positif yang telah Anda lakukan? Itu yang ingin saya katakan. Terima kasih. Dengar ya suaranya ya? Iya benar nih. Tadi kalau tidak salah langkah-langkah dalam Ya, langkah-langkah atau kiat dalam mengatasi rintangan atau hambatan dalam menerapkan disiplin positif, terutama sasaran kita adalah anak didik yang memiliki berbagai macam karakter. Seperti itu Bu.
Ya, langkah-langkah atau kiat dalam mengatasi rintangan atau hambatan dalam menerapkan disiplin positif, ya Pak ya. Saya tulis dulu ya Bapak pertanyaannya ya. Terima kasih atas pertanyaan. Sama-sama. Langsung dijawab sama Bu Neni ya. Ya, tadi Bu Niken kalau background phone-nya bermasalah bisa dicat saja ya Bu. Tadi soalnya suaranya tidak terdengar, suaranya Bu Niken. Baik, saya akan mencoba ya Bapak. Tadi Pak Saifuddin ini memberikan pertanyaan yang luar biasa. Ini Bapak Ketua saya ini. Jadi langkah-langkah dalam mengatasi rintangan atau hambatan dalam menerapkan disiplin positif ya Bapak terhadap murid-murid kita. Terhadap murid-murid kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama tentunya kita itu ya Bapak memiliki rencana terlebih dahulu, memetakan. Kalau kita kan sebagai guru kelas kan pasti tahu ya Bapak macam-macam murid kita. Nah, kita memetakan dulu karakter-karakter anaknya seperti apa. Nah, nanti ketika kita pasti ada anak yang tipenya itu penurut, tipenya sedang, kemudian ada yang bandel, sangat susah diberitahu. Sudah diberitahu, melakukan lagi, beritahu, melakukan lagi. Nah, itu sebagai guru kita harus pertama pasti harus memahami, memiliki catatan-catatan terhadap setiap murid kita. Nah, yang kedua kita penuhi ya Bapak, penuhi kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak. Jadi kita itu mencurahkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama murid kita semuanya tanpa pilih pandang ya, apakah dia itu anak yang dari suku apa, agama apa, tidak perlu dirisaukan ya, tidak perlu dibeda-bedakan. Jadi kita sebagai guru yang kedua kalau menurut saya Bapak itu mencurahkan sepenuh hati cinta dan kasih sayang kita kepada setiap murid, kalaupun dia bandel sekali. Nah, sebagai guru tadi saya sudah berikan sudah mengatakan kalau kita harus bisa mengendalikan emosi, karena memang pasti ada murid yang sangat susah diberitahu, bahkan ketika diberitahu selalu diulangi lagi. Nah, itu sebagai seorang guru yaitu harus bersabar, mengendalikan emosi, kemudian tetap tidak boleh jengkel dengan anak-anak yang seperti itu, karena kadang anak-anak seperti itu juga sebenarnya ingin diperhatikan, mungkin di rumahnya kurang perhatian, maka di sekolah dia buat tindakan-tindakan yang ingin diperhatikan oleh gurunya. Jadi yang pertama tadi kita harus punya catatan Bapak, catatan karakter setiap anak, kemudian kita juga membuat rencana kalau anak-anak melakukan perbuatan yang salah, rencananya bagaimana mengatasinya. Kemudian yang ketiga itu Bapak, kalau saya lebih sering meminta saran dari rekan-rekan sama guru. Jadi yang ketiga saya meminta rekan-rekan saya untuk membantu ketika saya menghadapi siswa yang seperti ini, ketika saya tidak bisa mengatasinya bagaimana. Saya pertama pasti sharing dulu dengan sesama rekan guru untuk berbagi ilmu, mungkin berbagi penanganan, karena kalau dulu pasti lebih banyaknya itu hukuman, tapi kalau sekarang itu tidak boleh hukuman. Maka dari itu kita punya teman, kalau kita tidak bisa ya kita harus banyak bertanya dengan teman-teman yang lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak, maaf kalau kurang memuaskan ya Pak. Tadi yang pertama punya catatan ya, guru harus punya catatan karakter dari setiap murid. Kedua curahkan seluruh kasih sayang dan perhatian kita kepada murid tanpa memandang bulu ya, memandang agama, suku maupun apapun itu. Kemudian yang ketiga sering sharing dengan rekan-rekan sesama guru ketika kita menghadapi permasalahan yang tidak bisa kita temukan. Jadi mungkin itu saja Bapak. Bagaimana Pak Saifuddin? Bagaimana Pak Syafi'i, bisa diterima? Ya, atau masih ada tambahan? Sudah bagus, super sekali. Terima kasih. Memang kiat-kiat itu perlu dilaksanakan, mungkin asesmen diagnosis ya, kita dengan
mengetahui karakteristik anak di awal terus bagus. Terima kasih. Terima Oh kasih. iya, sama-sama. Ini saya bacakan dari Bu Niken ya, Bu Nani. Iya. Kita kan memiliki banyak siswa, Bu. Terkadang siswa satu dan siswa lainnya, jika diberikan penanganan yang sama itu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Baik itu secara halus, tegas, atau bahkan dengan hukuman. Nah, bagaimana sebaiknya kita menghadapi siswa yang sangat susah dihadapi? Kalau tidak dengan hukuman, bagaimana siswa akan jerah dan tidak mengulanginya lagi? Terima kasih. Silakan Ibu Nani langsung menjawab. Iya, terima kasih pertanyaan ya dari Bu Niken yang luar biasa ini. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi siswa yang sangat susah dihadapi? Kalau tidak dengan hukuman, bagaimana bisa jerah? Ya, Bu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi tentang hukuman. Kita saja kalau kita mengingat dulu waktu masih sekolah ya, Bapak Ibu. Mungkin dari kita pernah mengalami dihukum Bapak Ibu guru ketika melakukan kesalahan. Apa yang dampak yang efek yang kita rasakan sampai sekarang? Apakah itu masih membekas tidak Bapak Ibu? Tentu masih membekas ya, karena saya juga dulu pernah mengalami hukuman fisik. Nah, hukuman fisik atau verbal. Nah, itu ternyata sampai sekarang masih membekas dan itu akan menimbulkan rasa yang sangat mungkin bisa dikatakan dendam Bapak Ibu. Karena saya punya cerita juga dari rekan saya, guru saya pernah itu dibalas muridnya yang ketika sudah lulus itu dibalas karena pernah istilahnya digajul Bapak Ibu, dengan perasaan dendam itu dibawa sampai dewasa dan ketemu di jalan itu dibalas Bapak Ibu, dibalas muridnya yang sudah lulus ini. Dan itu karena apa? Hukuman fisik, hukuman kata-kata dengan kata yang kasar itu tidak akan memberikan efek yang baik bagi murid. Maka malah akan menjadikan murid itu tambah membangkang. Nah, maka jangan dengan hukuman karena itu sudah tidak boleh apalagi di paradigma pembelajaran baru sekarang Bapak Ibu. Kalau kita sudah diajari dengan menggunakan tadi Bapak Ibu segitiga restitusi ya Bu. Kita mendekati siswa, kita memberikan pilihan siswa untuk menyelesaikan permasalahan dari apa yang telah dia perbuat. Yaitu memang harus secara pelan-pelan Bapak Ibu. Ketika siswa itu susah dihadapi ya, sebagai guru kita memang kita tugasnya itu jangan sampai kita tuh lelah capek memberitahu siswa itu. Ketika dia membuat kesalahan, buat lagi ya, jangan sampai lelah Bapak Ibu. Karena itu memang tugas kita, memperbaiki karakter anak itu tugas kita sebagai guru. Tapi jangan menggunakan tadi penghukum, itu jangan, hindari Bapak Ibu. Kalau bisa gunakan tadi dengan segitiga restitusi, diajak ngomong baik-baik, diberikan tadi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan pilihannya sendiri, dengan caranya sendiri. Nah, anak itu nanti dia akan merasa dihargai ketika dia berbuat salah, terus diberikan solusi. Jangan diberikan hukuman secara langsung, tapi diberikan solusi, ditawarkan bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, itu yang bagusnya seperti itu. Nah, kalau tetap seperti itu lagi terus bagaimana? Ya itu berarti kita sebagai guru ya harus sabar terus dan menerus. Kita berikan perhatian lebih kepada salah satu murid yang setiap kali membuat kesalahan itu kita berikan perhatian yang lebih. Dan saya kira memang tugas seorang guru ya seperti itu, memperbaiki karakter anak. Jangan sampai lelah, jangan sampai capek, jangan sampai dibiarkan. Terus menerus secara berkala kita berikan motivasi, berikan kebutuhan tadi ya Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya yaitu cinta dan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Karena mungkin anak berbuat seperti itu juga ada alasannya. Jadi kita kalau bisa itu bagaimana cara mendalami karakter dari setiap anak. Kemudian kita ya tadi sama seperti jawaban kepada Pak Saifuddin tadi ya, saling berbagi dengan guru-guru, saling menanyakan solusi terhadap
permasalahan kita masing-masing. Karena kalau kita sering berkoordinasi, saling berkolaborasi, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, akan mendapatkan ide-ide yang baru. Kalau kita berpikir sendiri, mungkin kita akan kurang mendapatkan jawaban ya. Tapi kalau yang berpikir banyak, insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah kita. Demikian Bu Niken, bagaimana? Bagaimana Ibu Niken, bisa diterima? Ya Bu, terima kasih Bu Neni atas jawabannya. Iya Bu Niken, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah ada 3 pertanyaan. Apakah ada Bapak Ibu guru yang mau memberi masukan lagi atau pertanyaan? Silakan. Waktu dan tempat masih kami persilahkan. Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oh iya, sudah cukup Bapak Ibu. Silakan kembali ke Bu Neni. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau masih banyak kekurangan, karena saya juga masih belajar Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara Meet ini pada siang hari ini, yang tentunya Bapak Ibu guru punya banyak kesibukan sendiri-sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan Bu Nur Azizah untuk menutup acara. Oh iya, terima kasih. Meneladani anak-anak didik kita, dengan apapun kita sudah memahami karakter anak kita masing-masing. Jadi apapun yang terjadi, kita harus sabar. Kita menyelesaikan masalah sekarang bukan dengan hukuman, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apalagi itu gagal, kita coba lagi sampai kita mendapatkan solusi. Kesimpulannya, sebagai seorang guru, marilah kita menciptakan dan menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan sekitarnya, supaya kita, kita saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan wali murid, juga dengan staf, karyawan dan karyawati yang ada di sekolah kita maupun di lingkungannya, supaya tercipta suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia, saya tepatnya salah dan hilaf. Demikian dari saya. Marilah kita berdoa Bapak Ibu. Berdoa akan saya pimpin dalam nuansa yang sakral dan hikmat ini. Marilah kita tunduk sejenak dalam doa. Allahumma Fatihah. Berdoa selesai. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli buah alpukat. Demikian presentasi dari Ibu Neni Kurnianita, semoga sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Amit ya, bisa amit Bapak Ibu, bisa live, bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya Soleh Koleti, Kepala Sekolah SD Negeri Botosingon 2, Korwil Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif dari Bu Neni Kurnianita. Adanya budaya positif di sekolah menjadikan karakter siswa lebih baik, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan siswa dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan dan kesepakatan yang dibuat guru dan siswa dan seluruh siswa yang ada, sehingga semuanya akan berjalan baik. Saya yakin Bu Neni Kurnianita akan menyebarkan budaya positif di SD Negeri Botosingon 2 kepada rekan sejawat mereka di SD kami. Di antaranya itu apa yang bisa kami berikan, kiranya bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza SPD. Saya rekan sejawat dari Ibu Neni Kurnianita SPD di SD Negeri Botosengon 2. Testimoni saya sebagai rekan sejawat tentang diseminasi budaya positif yang sudah disebarkan oleh Ibu Neni Kurnianita di lingkungan sekolah SD Negeri Botosengon 2 dan sekitarnya. Dengan Bu Neni menerapkan dan menyebarkan budaya positif di SD Negeri Botosengon 2, menjadikan siswa lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan siswa dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh siswa beserta guru di kelas Bu Neni dan telah disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Siswa lebih dihargai pendapatnya dan merasa dihormati dan dihargai pendapatnya karena siswa dapat mengimplementasikan apa yang siswa mau ungkapkan. Dengan demikian, menjadikan lingkungan sekolah menjadi lebih aman, lebih baik lagi, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Saya yakin Ibu Neni bisa menerapkan dan menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Botosengon 2 dan lingkungan sekitarnya. Tetap semangat terus Bu Neni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.